Pemirsa, kericuhan saat aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. DPRD Jawa Barat diwarnai kericuhan. Masa aksi yang mulai kesal melemparkan petasan ke arah polisi yang tengah berjaga. Melihat arah tersebut, petugas kepolisian yang berjaga pun langsung bertindak tegas dengan membubarkan aksi. Mahasiswa pun berlarian dan membubarkan diri ke arah Jalan Sulanjana dan Simpang Cikapaya. Sementara di Bandar Lampung, unjuk rasa ratusan mahasiswa sempat memanas. Masa tersulut emosi saat mendapati kawasan kantor gubernur dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan berlapis serta pemasangan kawat berduri di depan pintu masuk. Masa aksi mendatangi kantor gubernur Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di Yogyakarta, pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia menggelar long march di sepanjang Jalan Malioboro. Mahasiswa UII Yogyakarta menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemirsa, kantor DPRD juga jadi lokasi unjuk rasa para mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Masa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama masyarakat dalam Aliansi Balikpapan bergerak menyampaikan 5 tuntutannya kepada pemerintah di depan kantor DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satunya meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal negara. Unjuk rasa mahasiswa mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa serupa juga digelar di Jalan Raya depan DPRD Kota Malang. Aksi Aliansi Amara Brawijaya mengakibatkan Jalan Raya Tugu ditutup dan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan jalur. Lewat mimbar bebas, massa bergantian berorasi dan sempat membakar ban di pintu gerbang kantor DPRD. Pemirsa, mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka serukan perbaikan ekonomi nasional. Saling dorong antara demonstran dengan petugas mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Demonstran sampaikan tuntutannya dengan berorasi di atas mobil gunakan pengeras suara. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di kawasan Semanggi. Petugas pengamanan disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa ini. Selain di Semanggi, aksi juga digelar di kawasan gedung DPR RI. Aksi digelar secara damai, petugas memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi. Massa aksi juga digelar di kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut. Terkait aksi massa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut lebih dari 3.500 personil gabungan dikerahkan untuk amankan aksi. Petugas pengamanan juga akan bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengaku ingin memiliki sepeda motor buatan Amerika Serikat Harley Davidson. Namun hal tersebut diakuinya hanya sebatas cita-cita.
menghadiri acara penyerahan hasil lelang Badan Pemulihan Aset atau BPA Fair 2026 di kantor BPA Kejaksaan Agung Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa kembali berkelakar ingin memiliki sebuah motor hasil lelang. Purbaya pada awalnya membahas soal adanya barang sitaan Kejagung yang tidak dilunasi. Kemudian dirinya menanyakan apakah terdapat sepeda motor buatan Amerika Serikat Harley Davidson karena dirinya berminat untuk membelinya. Ada Harley Davidson dong? Kalau ada Harley Davidson saya mau tebus, Pak. Saya nggak punya motor, tapi nggak boleh beli sama istri, manjat-manjat aja itu, Pak. Purbaya mengaku berminat mengikuti lelang. Dirinya berpesan jika Kejaksaan Agung kembali membuka lelang, Purbaya berniat mengikutinya. Purbaya pun mengatakan pernah mendapat sebidang tanah melalui proses lelang. Pemirsa, setelah sempat tertahan selama beberapa minggu terakhir, rupiah dan IHSG kembali menguat. Pemirsa, IHSG dibuka menguat signifikan pada Senin kemarin. IHSG dibuka melonjak 2,10% ke level Rp6.205 dan terus menguat hingga 5%. Tidak hanya itu, hari ini rupiah juga dibuka menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di kisaran 17.735 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah dari IHSG diduga setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,022 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026. Kejaksaan Agung menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari 1,22 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026. Data digital Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang kejaksaan karena menembus angka di atas 90%. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin kalau kemarin kita laksanakan secara mencicil, lapor, tidak kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus. Ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah.